Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Al-Mukarramah. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pengantar Ilmu Komputer, dengan topik pembahasan ketujuh, yaitu Pengantar Jaringan Komputer. Dosen pengampu Dr. Mustadi Lamada, SPD, MT. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada materi pengantar jaringan komputer di sini ada 6. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang keempat, tujuan atau masalah jaringan komputer. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer. Dan yang keenam adalah jenis-jenis jaringan. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Baiklah, dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer. Yang pertama, peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless, atau juga dengan perantara sub atau switch. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Baiklah, selanjutnya, masing-masing komputer diberi alamat IP dari satu kelas IP yang sama agar bisa saling sharing untuk bertukar data atau resource yang dimiliki komputer masing-masing, seperti printer, CD-ROM, file, dan lain-lain. Bisa kita lihat gambar 7.1, yaitu peer-to-peer. Selanjutnya, yang kedua, yaitu client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau client. Dalam jaringan, server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan, serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Ada beberapa jenis layanan client server. Yang pertama, file server digunakan untuk memberikan layanan fungsi pengelolaan file. Yang kedua, print server, yaitu digunakan untuk memberikan layanan fungsi pencetakan. Yang ketiga, database server, yaitu digunakan untuk proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu DIP atau Document Information Processing, digunakan untuk memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Baiklah, bisa kita lihat pada gambar 7.2, yaitu model client server dengan sebuah server yang berfungsi umum, dan gambar 7.3, yaitu model client server dengan dedicated server. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari jaringan peer-to-peer dan kelebihan dan kekurangan dari jaringan client server. Baiklah, untuk yang pertama, kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama itu, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Dan yang ketiga adalah tidak memerlukan administrator jaringan. Dan untuk kekurangan jaringan peer-to-peer, yang pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. Yang kedua, tingkat keamanan rendah. Yang ketiga, tidak ada yang memanajemen jaringan. Yang keempat, pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang kelima adalah semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Selanjutnya,
untuk kelebihan jaringan client server. Yang pertama itu mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Yang kedua, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Yang ketiga, manajemen jaringan terpusat. Dan yang keempat adalah semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Baiklah, untuk kekurangan jaringan client server, yang pertama, butuh administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Yang ketiga, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Dan yang keempat, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Yang kelima adalah bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses lagi. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, Acer Computer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Baiklah, untuk tabel 7.1 yaitu perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan client. Sedangkan sistem terdistribusi yaitu komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Jaringan komputer, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang meminta dan diminta layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Dan sedangkan sistem terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Selanjutnya, jaringan komputer. Kualitas komputer data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing station yang meminta layanan. Acer dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung. Dan sedangkan sistem terdistribusi, kualitas komunikasi dapat dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer mana yang akan digunakan. Acer tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Baiklah, selanjutnya untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu sejarah dan jaringan internet. Yang pertama, jaringan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem time sharing system, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses time sharing system mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Seperti pada gambar di atas, dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara seri untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara paralel di setiap host komputer. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang keempat, yaitu tujuan atau manfaat jaringan komputer. Adapun tujuan dan manfaat dari jaringan komputer, yang pertama itu manfaat jaringan komputer bagi
Acer dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Dan tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Dan yang ketiga adalah high reliability atau kehandalan tinggi, yaitu sistem informasi manajemen kantor. Terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Baiklah, selanjutnya untuk manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Layanan yang diberikan pada perusahaan terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan. Yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, yaitu info e-government, e-commerce, atau e-business. Semuanya up to date. Kedua, komunikasi person to person, seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pokok pembahasan yang kelima, yaitu masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang keenam, yaitu jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung, atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Bisa kita lihat gambar 7.6, yaitu Local Area Network. Baiklah, selanjutnya yang kedua, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Bisa kita lihat pada gambar 7.7, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Bisa kita lihat untuk gambar 7.8, yaitu Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya yaitu tabel 7.2, yaitu interkoneksi berdasarkan jarak antar node. Nilai-nilai yang terdapat pada tabel di samping bukan merupakan nilai mutlak bagi jarak yang menghubungkan antar komputer, karena jarak tersebut bisa saja lebih pendek
tergantung kondisi area suatu wilayah. Bisa kita lihat untuk gambar 7.2. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya dengan mata kuliah pengantar ilmu komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.